itu sudah dibahas di dalam hukum syariah. Ketika seseorang mata hatinya yang disebut imanul haq, iman yang benar, itu mata hati. Orang Jawa mengatakan rasa. Seseorang ruhaniyah itu punya iman loro. Ada iman dua. Ada iman itu meyakini selain hidup itu berperan. Bisa ini, bisa itu, bisa macam-macam. Ini berarti mata hati yang terpengaruh oleh sifat basariyah, di dalamnya ada nafsu nafsiyah dan amarah, membutakan hati yang seperti ini, mata hati yang seperti ini dengan kesenangan dunia. Maka ini yang disebut mata hati yang buta. Ini berarti iman seseorang yang mengimani selain Allah itu bisa. Entah bisa apa. Bisa ngadeg, bisa rukuk, bisa sujud, bisa duduk, bisa berbaring. Mereka kondisi ruhaniyahnya itu selalu mengaku-ngaku. Ini tertanda kalau kalau mata ruhaniyah kita itu disebut buta. Tetapi ada imanul haq, imannya seseorang yang benar itu mengimani hanya hidup, hanya Allah itu yang segala-galanya. Kan di dalam Al-Quran banyak sekali yang memberikan penegasan, peringatan supaya ruhaniyah seseorang itu biar beriman hanya pada Allah. Walillahil masyriq wal maghrib walillahil malikal mulki tutil mulka. Yang intinya semua makhluk ini pertama milik Allah. Kedua, yang menghendaki, yang menggerakkan, yang berperan adalah Allah. Allah hidup itu. Tapi mengapa kita sering kali di hati beriman selain Allah itu yang bergerak, yang punya peran, yang punya kehendak dan sebagainya. Kadang-kadang kita itu kan sering mendengarkan gini Pak, di MC ya, oleh karena jadwal waktunya itu molor, biasanya kemantet, itu MC ku bilang gini, Bapak Ibu, kita manusia yang merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Nggak pernah ingatkan gini, pandangan syariat gak apa-apa dulu, tapi pandangan ruhaniyah nggak boleh. Berarti kita punya iman bahwasanya kita manusia itu ikut andil, berperan di situ berupa kehendak. Nah, iman kita manusia itu ada dua. Pertama, iman terhadap selain Allah itu punya andil. Kedua, ada iman seseorang itu selain Allah sudah tidak berlaku. Ada imannya seseorang dalam ruhaniyahnya itu selain Allah itu sudah tidak berlaku. Baik dirinya sendiri maupun makhluk orang lain. Nah, inilah yang kami maksud mata hati seseorang itu tidak buta. Sebelum kami mengarah pada surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 81,
saya berbicara dulu tentang masalah matanya roh yang disebut ainul basirah ini. Artinya ruh itu yang punya mata sama dengan jasmani. Jasmani kita namanya mata ainul basyariyah, ya ini dipergunakan untuk melihat sesuatu selain Allah, dan itu diwadahi oleh akal, sehingga mana yang tidak sesuai dengan akal tidak bisa diterima. Biasanya gitu. Akhirnya nafsu menggunakan fasilitas itu, basariah itu, dijadikan untuk menggoda terhadap ruhaniyah. Wa yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Karena yang dipikir itu dalil akal, yang dipikir itu akal saja, lewat mata dohir ini akhirnya nafsu ngandani nang roh sampen kali kula bisiani roh bisiani nafsu terhadap ruhaniyah kita macam kali. Alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas, jin ambek menungso. Nafsu ngomongi nanggone roh yakino awakmu, yakinlah dirimu bahwasanya makhluk iku sing berperan. Contoh ini gak gampang loh ini. Kita punya barang, kita tahu barang kita taruh di depan rumah, kita ada di balik kita adalah kaca. Ada tetangga kita mencuri, nafsu mesti ngomong sing nyolong tonggomu. Karena kita melihat dengan mata dohir, mesti melihat makhluknya. Otomatis nafsu bisi terhadap ruhaniyah kita, supaya ruhaniyah kita beriman yang mencuri adalah tetangga. Yes. Jangan kemalan juga bahasa Indonesia apa? Jangan kemalan menggunakan mata dohir saja, gunakan mata hati. Kemalan bahasa Indonesianya apa, Pak? Jangan sering, ya, jangan sering atau menggunakan mata dohir Anda. Kalau Anda menggunakan mata dohir, pasti dibisiki nafsu dalam hati yang mencuri adalah makhluk atau tetangga. Coba, ayo dilihat dengan mata hati. Tanpa hidup di situ bisa tak tetangga mencuri? Tinggal kita melihatnya dengan mata mana. Kalau mata ruh kita itu mati atau buta, gak bisa melihat Allahnya. Pasti berimannya kepada makhluk, berimannya selain Allah. Tapi coba, kalau mata hati kita gunakan untuk melihat yang sebenarnya. Walillahil masyriq wal maghrib, sing nglakokno kabeh makhluk sekecil atom iku mung Gusti yang memperjalankan semua makhluk, baik di dunia, di bumi ataupun di langit, semuanya adalah hidup. Allah itu. Oleh karena mata hati kita itu masih kegolong mata hati buta, maka jangan harap kita bisa melihat Allahnya di situ. Apa yang terjadi? Kata nafsu, muri-muri mo. Akhirnya ruhaniyah kita harus marah, urusan polisi dan lain sebagainya. Terus bagaimana kita mensikapi seperti itu? Apakah kita diam menerima kenyataan dari Allah itu,
Kalau seperti itu apakah rusak aturan manusia lagi tuh Pak Nggih? Bapak Ibu hadirin, tinggal sikap rohaniah sampean itu digerakkan Allah bagaimana nanti. Pun dengan dasar ini mukadimah, monggo ayo dibuka surat An-Naml surat yang ke-27 ayat 81. Wa ma anta bihadihil umyi an dhalalatihim. Kau tidak akan pernah bisa menuntun orang yang tersesat disebabkan dia buta. Ini kalau diterjemahkan secara umum, butanya mata dohir. Sekali lagi saya berbicara mentafsirkan ayat ini atau memaknai, mengkaji ayat ini adalah tentang iman. Tentang iman. Siapapun kita, manakala mata hati kita masih buta, tidak akan pernah bisa menuntun orang lain untuk bisa sampai pada Allah. Apa mungkin mata hati kita buta menuntun orang buta, menunjukkan jalan menuju dan bertemu Allah? Long kita nggak tahu. Bukan urusan syariat lo ini, bukan jasmani lo tinggi, bukan urusan rohani, urusan hakikat menuju ma'rifat, urusan iman. Tuhan, saya tidak berbicara iman selain Allah, tidak. Saya hanya memurnikan millata Ibrahim Hanif, memurnikan imanmu sesuai dengan imannya Nabi Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikut siapa? Kalau nggak ikut baginda Rasul, dan baginda Rasul mengikuti nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Ya terserah. Ikut selainnya, monggo kerso, itu hak kita masing-masing. Cuman saya akan meluruskan seperti ini. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk terhadap orang buta dari kesesatannya. Terus siapa? Cirinya yang bagaimana orang yang mata hatinya itu tidak buta, yang bisa kita jadikan sebagai panutan, yang kita jadikan sebagai jalan untuk bisa sampai pada Allah. Ciri yang sederhana, orang itu tidak pernah mengaku-ngaku dirinya tidak buta. Kalau bahasa makrifat, orang itu tidak pernah ngaku-ngaku dalam dirinya itu makrifat. Padahal ini yang tidak buta. Kalem-kalem nih, kalem-kalem kamu. Intusmi'u, dan juga kau tidak bisa memberikan petunjuk atau suara, membuka suaranya, hatinya orang tersebut untuk menuju bertemu pada Allah, nggak bisa. Artinya ayat-ayat apapun yang kita baca, kita berikan terhadap beliau-beliau, kita tausiahkan terhadap mereka-mereka, tidak akan bisa membuka pintu hatinya untuk beriman hanya pada Allah. Karena apa? Karena yang kita berikan ayat-ayat itu masih bertendensi, mohon maaf, di luar hakikat makrifat. Sedangkan iki lho Pak ya, disingitno banget, ditekem banget ayat-ayat yang bersifatkan untuk meluruskan ruh pada kematian.
kemakrifatan Allah. Intusmi'u, dia juga tidak bisa membedah kupingnya hati. Boten kuping ini gitu ya. Kupingnya hati sok buka, akhirnya dia itu bisa makrifat Allah. Boten sakit. Mendengarkan kalam Allah. Boten sakit. Mesti iki suaranya apa? Jangkrik ini. Iki lho Pak ya. Krik iki. Suaranya apa nih? Nek biyen niku terus konco seperti kata teman-teman babal iki. Nggih ta, babal ta. Suara krik-krik ta. Telinganya hati kita nggak mungkin bisa masuk itu kalamullah. Nggak bisa. Mesti bilang itu kalame suarane jangkrik. Begitu. Apapun status kita ya, apapun atribut kita, apakah kita disebut orang yang ditokohkan dalam agama, apakah kita disebut sebagai mursyid di dalam kelompok-kelompok, kalau ruhaniyahnya, mata hatinya masih buta, gak bisa menuntun umat jamaah untuk ma'rifat pada Allah. Gak bisa. Sebab kita sebagai umat itu Pak, mata hati kita, matanya roh iki, ainul basiro, iman iku sik salah, sik buta, sik ngimani selain Allah. Contoh, menisan dulu. Kita dulu dididik di dalam syariat, jangan katakan salah loh itu, jangan katakan salah dulu. Di dalam rukun iman kan percaya, gitu. Pertama pada Allah, kedua malaikat. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Allah iku nek jeneng sik makhluk. Jeneng ya. Allah kalau kesebut nama masih di luar, itu makhluk. Pikir ini. Kok disik. Buktinya surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah. Kalau Allah, tulisan Allah, tulisan nama Ismuddin Allah wa Ismuddin. Ini nama. Lah, sedangkan yang memiliki nama Allah siapa? Gitu loh. Makanya saya katakan Allah dari sudut pandang hakikat makrifat itu, nama itu bukan yang memiliki nama, berarti masih luar itu disebut makhluk. Iki ada yang mengatakan, iku ngaji tingkat tinggi Gus, tinggi dasmu nuah. Bukan, saya meluruskan. Tapi yang tak maksud bukan yang memiliki nama loh ya. Saya katakan makhluk tadi. Karena masih nama. Malaikat ikut juga nama. Ya makhluk. Kita tabrakan, sumpah loh. Anda panjenengan ruhaniyah jenengan tolong sekali lagi, kalau belum bisa masuk terhadap yang memiliki nama Allah, dicegah dulu, tahan dulu. Pun protes disik. Nanti saya dulungkan. Apa Pak? Tak dulungkan ini. Saya jelaskan nanti. Termasuk malaikat, termasuk para rasul, semuanya itu makhluk Pak. Nah maksudnya dalam syariat itu duduk joponi dulur. Dalamnya nama Allah siapa?
dalamnya nama malaikat siapa? Itulah yang surat Al-Isra ayat 1 dikatakan Alladzi, subhana itu yang maha suci. Disebut Alladzi, zat hidup. Kalau ini bukan makhluk dulu. Kita dulu tidak dijelaskan dalamnya, hanya disebut Allah, malaikat, para rasul dan seterusnya lagi itu toh. Itu sudah benar karena pendidikan di syariat. Biar kita itu kulino, terbiasa mengucap Allah. Sebab di dalam surat Maryam juga dikatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Lo Allah toh. Kalau Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku itu Allah, Tuhanmu itu Allah, ya fa'budu nyembah sakjerone Allah. Fa'budu nyembah sakjerone Allah. Ojo nyembah jenenge. Jangan menyembah namanya. Kita sudah benar di dalam syariat itu ditata dikenalkan nama dulu. Setelah itu kita teruskan yang memiliki nama. Mestinya seperti itu. Enggak ya Pak, kadung cinta nama. Gak diteruskan. Balik. Makanya mata hati kita menjadi mata hati yang buta. Makanya saya katakan siapapun kita, apakah tokoh masyarakat, tokoh ilmu Al-Quran, tokoh ilmu kitab, tokoh ilmu hadis, manakala mata hati kita masih buta, yang berupa iman masih selain daripada isinya, udah itu disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Itulah yang disebut mata hati yang buta. Lah, ruhaniyah yang seperti ini Bapak Ibu, itu tidak bisa menuntun mata hati kita yang buta ini kepada Allah. Tidak bisa. Udah tak logikakan. Sekarang mata dohir saya ini buta. Nuntun jenengan mata dohir jenengan iki buta. Bisa tak tujuan? Gak bisa. Itu logikanya seperti itu. Nah, dikembalikan pada mata rohaninya kita sama. Akhirnya apa? Ayat-ayat yang kita datangkan, tausiah-tausiah yang kita bimbingkan, urusan jopo, urusan dohir, nega urusan dunya, urusan ngelmu bab kedidayan, bab karomah, bab Allah, kesaktian, mesti bab makhluk, bab ganjaran, bab surga, bab neraka, bab siksa, bab apa itu makhluk apa? Bis. Terus siapa yang menurut ayat ini yang bisa menuntun ruhaniyah kita untuk bisa sampai dan kembali kepada Allah sebelum kita mati di dunia ini? Teruskan ayatnya, ilaman kecoba wong yukminu kang wis bener imani lagi bi ayatina kelawan gowo piro-piro ayat ingsun Allah fahum mongko utawi wong sing imane wis bener iku muslimun ditegasno wong sing wis pasrah. Pasrah iki pasrah, makanya disebut Islam iku pasrah. Islam sing yang opo? Islam yang bagaimana kita pasrah. Muslimun dengan kepasrahan itu akan selamat. Pasrah itu ngeten Pak. Menurut ayat ini kita nggak akan pernah protes.
Contoh, barang kita diambil Allah lewat tonggo mau. Aku yakin tonggo mau gak kepingin nyolong, gak kepingin. Berhubung dia itu mungkin ya, aku yakin, ayo diselidiki, makanya maling ojo disalahno sik. Ayo diselidiki, ayo diselami. Dia mungkin ada yang tidak ada yang dimakan, cuman kita nggak tahu. Mungkin tuh ya, mungkin. Makanya ojo salahno dhisik, nek ono warga kita dadi maling, ayo disilemi sik. Apa sebabnya? Asli nih, semua orang nggak kepingin jadi orang yang secara fisik melakukan kejahatan. Kita selami dulu. Apakah dia disebabkan karena memang nggak ada yang dimakan, ataukah dia itu punya tanggungan yang tidak bisa dia lunasi, terus nggak ada yang dilihat, kemudian ada barang kita diambil. Harus kita telusuri dulu. Iku miturut pandangan hakikat loh Pak ya. Bukan pandangan syariat. Kalau pandangan syariat ini melakukan salah, ya udah salah. Kita bawa ke polisi kalau nggak terima. Lah gitu dong. Biasanya gitu. Wis. Muslimun, iku kita melihat Allahnya. Wangel Pak niki wangel. Karena sebab kita itu kegandolan sifat basariah. Betul sakit. Tak warung terus ngeten iki. Ibu-ibu aja umpama 1 bulan dikasih bapaknya belanja hanya 20.000 1 bulan, nggak terima. Apalagi yang punya istri 2, 3 ya. Wis kamu 30, kamu 30 1 bulan. Wamu. Ya. Karena kita itu kegawan sifat basariah tadi loh. Disulem nafsu, ojo gelem. Disuruh beriman kepada makhluknya. Nah, yang ku maksud fahum muslimun, mereka yang sudah pasrah diri pada Allah itu dirinya sudah tidak ada. Oh, iki sing disebut Syekh Ibnu Athaillah, wa ammal arifun la yarawna li anfusihim syai'an. Orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat, mata hatinya sudah tutupnya mata hati sudah disingkirkan oleh Allah. Tutupi mata hati kita sudah diambil oleh Allah, akhirnya bisa melihat makrifat pada Allah, dirinya sudah tidak merasa ada. Karena dia sudah kembali di aslinya. Aslinya kita manusia kan asalnya kan tidak ada Pak. Betul? Terus kita ada sebab diadakan. Sekarang bagaimana kita kembali yang sebenarnya? Tidak ada. Itu kuncinya. Inilah yang dimaksud illa may yu'minu bi ayatina. Mereka itu meyakini atas ayat-ayat Allah. Ayat yang mana? Ayat yang mengajarkan ruhaniyah untuk hanya beriman terhadap hidup. Bahasa syariat hanya Allah. Kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah, lalu mereka berpasrah diri padaku. Itulah ruhaniyah yang sudah kembali. Akhirnya ini yang saya katakan di depan, cirinya orang itu tidak merasa dirinya makrifat karena dirinya sudah tidak ada. Tak simpulkan berarti yang bisa menunjukkan membimbing kita ke Allah sendiri. Ini anak mursyid ngaku-ngaku sing beat, mohon maaf ya, sing nuntun dalanang Allah,
perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan ruhaniyahnya loh. Sebab aslinya yang beat itu Allah dewi, yang nuntun Allah sendiri. Itu miturut pandangan kacamata hakikat marifat, boten syariat. Kalau syariat sih memangnya kita melihat orang itu yang marifat pada Allah, nah gitu dah. Tapi aslinya bukan orang itu yang bisa melihat Allah, bukan ainul mata hatinya yang bisa melihat Allah. Allah sendiri yang melihat Allah. Apa mungkin hal yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Bukan mungkin. Yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud. Lu ono kati nonton sing ono, ya mboten saged lah. Tidak bisa lah. Memang dari sisi proses kita melihat seakan-akan man iki wong iki roh iki seakan-akan yang bisa menuntun kita karena rohnya sudah ma'rifat pada Allah. Tapi dirinya si pelaku, si orang ruhaniyah yang sudah dikatakan ma'rifat pada Allah, yang tutup hatinya sudah dihilangkan oleh Allah, itu tidak merasa dirinya karena dirinya sudah kembali pada Allah. Dirinya tidak merasa, diri nggak ada. Berarti siapa yang menuntun kita semuanya? Hanyalah hidup urip ning awakmu, ya kuwi guru sejatimu. Wis cetoa. Di dalam saudara kita yang pernah mengkaji dulu tentang ilmu sejati, kiai ini jenenge Romo, dikon golek guru sejati yo urip kuwi. Jelas? Dia gak wani dodono. Betul Pak. Ojo mana secara umum, secara khusus seboh. Apa sebab? Ayo, jika kena sampean, kita biar kita gelem riado, biar kita gelem tafakur, kita biar mau untuk selalu mendahulukan sholat gaib 24 jam itu. Dasarnya mana sih sholat gaib? Isra Mi'raj. Ini surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawat. Gak sholat 5 waktu toh. Ada terus si ayat wassolatil wusta, sholatil ruhaniyah. Itu sholat gaib 24 jam. Kita 24 jam, satu hari satu malam terhitung 50 waktu. Aslinya sholat 5 waktu, asal songko 50. Asali 50 waktu Pak. Akhirnya jadi 5 waktu. Terus dimakolahno maksudnya mutune seperti sholat 50 waktu. Ya nek khusyuk, nek gak khusyuk, ya nek ma'rifat. Kalau gak ma'rifat, nilainya sa'endi. Kalau kita ngejoki kulit tok Bapak Ibu, podo Anda, podo sama halnya kita nandur kacang kulit tok, cokol apa ora? Ya wis sampe jawab dhewe. Mestine sing ditandur, yang ditanam itu isinya. Urusan nandur sak kulite terserah. Mesti cukul makor, mesti cukul. Kalau isinya katut bahasa Indonesia apa? Tumut, ikut. Oke. Kalau kulitnya saja gak jamin, kalau gak jamin, gak mungkin cukul wit-witannya, pohonnya, gak mungkin juga berbuah. Walaupun satu biji kita tanam, nanti menjadi banyak biji. Karena isinya sama, artinya
Anda sholat kok bermakrifat pada Allah, fakbudu, nyembah jenengi Allah, gak nyembah jenengi. Subhanallah. Ya ini yang dimaksud bekal akhirat itu sejatinya adalah ini. Ad-dunya mazra'atul akhirat, kata Rasulullah. Tandurani tanaman akhirat itu di dunia ini. Ketika amal kita itu bermakrifat pada Allah, menyembahnya pada Allah. Tak simpulke. Saran saya, miturut kacamata hakikat, ku anfusakum dulu. Wahai kita yang di punya status sebagai guru, apakah sebagai mursyid, apa sebagai kiai, apakah sebagai opo. Saya cuma kasih saran. Kita tuntun umat kita ning hukum syariat. Lanjutkan, jangan mandek. Berhenti di situ, teruskan tuntun sampai hukum hakikat. Tapi syaratnya kau harus berhakikat dulu. Kalau tidak, sama halnya kita menuntun orang buta, kita posisi buta pada Allah. Gak bisa. Ku anfusakum, dirimu sendiri dulu. Setelah itu wa ahlikum. Ahliku siapa? Bisa anak, bisa istri, bisa saudara, bisa umat. Nah, kita itu di dunia biar kita tidak kecewa besok pada akhiratnya. Tolong khusus bagi yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin tentang umat, tolong jangan kau pimpin umat itu hanya sekedar di dalam hukum syariat saja, tapi bimbinglah ruhaniah beliau di hukum hakikat juga, supaya mata ruhnya itu bisa sampai pada Allah. Tentunya kita harus terlebih dulu, kalau belum loh ya, belajar dulu, nyantui dulu terhadap hukum hakikat ma'rifat, walaupun kita sudah disebut sebagai ulama warasatul anbiya. Niki hanya saran ya, hanya saran nasihat saja. Urusan percaya nggak percaya itu bukan urusan saya. Saya cuman menasehati saja. Ngoten lho Pak nggih. Wis dadi kesimpulanane wong wuta dituntun wong wuta sampai jengking nggak bisa sampai pada tujuan. Orang buta kalau dituntun orang yang tidak buta barulah bisa sampai pada tujuan, dengan syarat yang buta harus nganut, nggak boleh protes. Ingat sejarah Nabi Musa protes terhadap Nabi Khidir, gak iso tutu, akhirnya pedot tengah jalan. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berguru dengan Nabi Khidir. Terkait Nabi Khidir itu urusan rohaniah marifat pada Allah. Akhirnya Nabi Musa tidak mau berhenti berjalan manakala tidak bertemu pertemuan dua muara, dua air. Itulah air tawar dengan air asin. Orang Jawa mengatakan gunting kali gunting. Nih, di gunung kok ono Nabi Khidir, topo gunung. Mohon maaf ya, estu mohon maaf. Sing metuhi awak malah gendrowo. Iki lho isaroh iki, isaroh.
Saya berani ngomong ini, wis tahu jadi korban. Jadi korban, jadi genderuwo yang nemoni saya bukan Nabi Khidir. Ternyata ini adalah, mohon maaf, kiasan, isyarah saja. Apa? Muara syariatmu itu kalau bertemu hakikat, itulah hadoroh, itulah khidir. Berarti jenengan ruhaniyah jenengan kok bisa menerima ajaran dinul hak, ajaran Rasulullah di hakikat marifat, berarti khidirnya sudah ketemu. Nabi Khidir sudah ada di dalam dirimu, sudah. Apakah nanti juga membentuk seperti manusia ini? Allah alam. Iku jangan diangan-angan. Yang penting khidirnya sudah hadir di dalam hatimu. Tapi nek gak iso nerimo, ya itu tadi nggak akan mungkin. Ada yang memberikan makalah, aku salaman mbek wong, nek wonge karo belunge, yaiku khidir, Nabi Khidir patak ngono. Tidak, untuk tangane Yun sewu. Apa yang terjadi ketika beliau sudah ketemu muarai gunung, ketemu Nabi Khidir, dia protes. Nggak bisa ketemu Pak, akhirnya Pak. Bisa Pak akhirnya. Apa yang dihadapkan pelajaran oleh Nabi Khidir, Musa selalu protes, langsung kabupaten diobong. Ya, kapal dibocori, dirusak nih lho Pak. Ngoten lho. Protes. Ya kau pasti pisahlah sama aku. Pisah sudah. Masalah yang dilihat, dia melihat dengan mata dohir ini mau, tidak mau melihat mata hati. Coba kalau melihat dengan mata hati, kau selalu patuh nantinya mengikuti. Ada apa ini? Gitu mestinya, maksudnya apa? Kok kabupaten diobong, kabupaten dibakar. Lagi dikasih pelajaran, anak kecil dibunuh, Pak. Dibunuh. Berhubung Nabi Musa kuat ilmu syariat, ketemu ilmu hakikat, tabrakan. Udah gak bisa nerima. Kau salah, Khidir. Panjenengan salah. Gak didelok dengan mata hati. Nabi Musa gak melihat dengan mata hati, dengan mata dohir, ya mesti salah. Wong anak kecil kok ya dibunuh. Salah itu Khidir itu. Protes akhirnya. Sekali lagi kalau kau protes, sekali lagi kau tidak akan bisa bertemu aku. Ngaji terus. Akhirnya apa yang terjadi? Masuklah dalam satu kampung, orang kampung cuek kai. Nabi Musa merasa tadi nabi, Pak. Merasa tadi wong sing hormat. Aku kiai. Namun ya, tak waslo iku mangke Kak. Maksudnya mboten elek, mboten maksudnya. Aku misui nafsu bukti, mboten misui sampeyan. Mesti ngerok ketemu mriki. Kayak rumangsa mulya aku iki. Salamane diambung, aku ngeri asline. Wedi. Estu. Iktimad dalam hati saya, wedi banget muncul rasa luwe apik katimbang jenengan. Luwe alim katimbang jenengan. Ini yang kujaga. Padahal semua ilmu itu adalah milik Allah. Lah kok tak aku. Nabi Musa mestinya jangan dihormati, mestinya minta disanjung, atau warga itu harus ngasih minuman, ngasih makanan, dijujui itu loh. Enggak, masyarakat kaumnya itu cuek, enggak jamu. Nabi kita diam aja. Beliau itu sudah melihat Allahnya, melihat hidupnya. Ketika dia melihat gapura mau roboh, Musa diajak, Musa ayo dibenahi ini yang mau roboh gapura ini. Mangkel Musa,
Lah, wong kampung, orang kampung nggak jamu kita, kok kita malah bekerja mendirikan pagar ini. Protes apa ya? Udah terakhir, mau tidak mau pisah sama aku. Tapi sebelum pisah, tak terangkan dulu. Makanya kalau ngaji babakan hakikat, jangan dulu kakean cocot. Dingen-ngen dhisik. Kasare Gus ndak guyon. Ojo protes dhisik. Masukno iman, jangan masuk akal. Kalau panjenengan terima dengan akal, pasti tabrakan Pak, pasti. Kalau Anda terima dengan iman sampean, sampai nenen lah. Kalau tidak ada Allah pada diriku dan diri jenengan, apa iso Mr. Bel iki nyocot ngomong saged ta? Apa iso kita itu kumpul di sini tanpa Allah? Sing lakokkan, yang memperjalankan, nggak bisa. Mengapa kita tidak beriman terhadap al-haq itu? Syekh Ibnu Athaillah dawu al-haqqu laisa bimahjubin. Al-haq maksudnya Allah tidak bisa dihijabi, ditutupi dengan apapun. Wa innamal mahjubu anta. Sesungguhnya yang terhijab itu kita, Pak. Terhijab dengan apa? Keakuan kita sendiri. Jadi saya nasihati untuk diriku sendiri, juga untuk orang lain. Terutama diriku sendiri. Nafsu ki nuwadeng, Pak. Estu nuwadeng. Misuh kalau itu kadang piyambakan nggih tak pisui, mboten teng ngarepe wong. Mboten misui jenengan, mboten nafsu dhewe. Diterangkan, tadi saya bocori itu karena jikalau tidak saya bocori, ya, yang namanya kapal ini akan dirampas oleh perampok. Tak tenggelamkan. Kedua, mengapa anak kecil saya bunuh? Karena dia nanti akan mengkafirkan orang tuanya. Biar nanti diganti Allah anak lagi yang mengimankan orang tuanya. Ketiga, gapuro itu di bawahnya itu ada harta warisan anak ya yatim. Kalau itu roboh, dibuat royalan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iku makno sarengati. Makno hakikatnya apa? Dibocori. Mohon maaf. Kita kadang-kadang kurang peka. Diuji Allah. Misalkan kita itu menjadi pedagang, rugi dalam perdagangan, dan atau mestinya ini sudah transaksi di DP Pak, harganya 100, di DP 50, mestinya kurang 50. Lah kok gak tadi? Kita harus peka apa maksud Allah. Jelas kita tidak siap menerima 100 itu belum siap. Artinya ruhaniyah belum siap, akhirnya ruhaniyah kita lalai pada Allah. Allah tidak bisa tembus makrifat Allah. Lagi kita punya barang apa? Istri. Barang kok istri, istri kok barang. Kita punya istri atau suami. Terus di situ diambil Allah. Akhirnya kita pisah. Entah karena sakit terus meninggal, ya. Entah itu tadi digondol genderuwo yo gak ngerti ya. Pokoknya tidak tahu. Kita kalau mau memikir dengan hati yang iman benar, mesti melihat Allahnya. Apa maksud Allah di sini? Aku yakin jawabannya Allah akan mengurangi bebanmu. Bebanmu.
ruhaninya, beban ruhaninya, bukan beban jasmania untuk pada Allah. Paham gitu? Kita kalau mau melihat Allahnya, pasti Allah kasih tahu hikmah. Apa hikmahnya? Kita dikurangi beban kita oleh Allah. Ruhaniyah ini berjalan menuju pada Allah. Yes, itu contoh. Makanya apapun yang kita hadapi, sikon apapun, kita harus husnudon pada Allah. Belum kesusu ngamuk-ngamuk langkung rumiyin. Jangan sampai kita marah-marah terlebih dulu ruhaniyah kita. Tekankanlah ruhaniyah kita, belajar untuk melihat semua apa yang ada pada diri sikon itu semata-mata adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Lumus jelas menurut Quran itu. Kita jadi diucap toh. Prakteknya lain-lain. Bagaimana kita bisa praktek? Wong sing duduno dalane ku ya padha wetone. Ya sama. Pun Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya adalah begini, Pak. Kita harus mencari seorang figur yang ruhaniyahnya itu estu, beliaunya itu sudah imannya benar. Yang kata Rasul mengatakan, iman yang benar itu sudah pada ihsan. Apa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tara. Minimal ruhaniyahnya itu sudah dididik di muraqabah. Ya bagaimana muraqabah? Gini, Pak. Ketika jasad iki nglakoni apa wae, melakukan apapun, ruhaniyah kita seakan-akan sudah bisa melihat Allah. Bentuknya apa? Di dalam hati sampean itu ada iman, rasa, hanya hidup itu yang berlaku. Bukan dirinya, bukan makhluk lain. Itu. Nah terus, saya tahunya orang itu sudah di situ bagaimana? Lagi itu dong. Udah. Sampai mengalirlah hatimu hanya minta petunjuk pada Allah. Aku yakin jenengan dipertemukan. Bukan ayat Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang ada keinginan untuk bertemu Allah, pasti dimudahkan sampai pada Allah, dan Allah memberikan janji kepastian akan bertemu. Mengapa harus dipikirkan? Gak usah dipikirkan. Udah mengalir aja. Pasti Allah akan tahu sendiri. Nanti jenengan akan dipertemukan. Al-Ankabut ayat 5. Ya. Saya nggak main-main. Al-Quran itu adalah hukum yang tertinggi menurut agama Islam. Setelah itu al-hadis, kemudian ijma' qiyas. Kadang-kadang ijma' qiyas ada yang tidak mau, Pak. Itu kan hukum yang dibikin oleh manusia. Artinya para tabiin gak percaya aku kuat hadis dan Quran. Ada yang seperti itu, Pak. Gak mau makolah selain Al-Quran Al-Hadis. Isben imane wong dewe-dewe ya. Tapi ada ijma' qiyas makolah para alim ulama itu dibuat hujah atau dasar untuk berlaku baik itu bagaimana, begitu Pak. Jadi sudah kita pasrah mawon pada Allah, kita ditemukan pada figur yang seperti itu kapan-kapannya Allah sudah berjanji. Dan jenengan
Allah sudah juga berjanji, kau pasti akan ditemui sebelum kau meninggal. Pasti ditemui. Makanya saya nggak percaya kalau jenengan ini, bagaimana ada pertanyaan, saya meninggal sebelum bertemu Allah. Aku nggak percaya. Kalau awal dasar sampean itu ada keinginan untuk bertemu Allah dalam hati, pasti akan bertemu. Makanya saya hujahkan, wa arina manasikana, andai kata kau memang tidak bertemu ketika saat hidupmu, sedangkan kau sudah berlaku hukum hakikat untuk makrifat bertemu Allah, apa yang terjadi? Kau dijemput Allah sendiri, tidak pakai Israel. Penak Pak ya. Tapi sama halnya kau itu telah ngerepot no Gusti Allah. Ya wes, sekarang mau ngerepot no pun enggak. Kalau saya enggak mau ngerepotkan, saya ke Trawulan datang sendiri aja. Yang penting pengurus tadi pagi WA saya atau kembali WA besok waktunya ngaji di Trawulan. Jadi sebagai pepiling. Terus yang sakit ndamelaken itu loh Pak, tolong ya. Tulisan dieditnya kalau Pak, tadi undi goni alamati pundi, andai kata masjid atau musola apa, kados undangannya itu Pak ditulis, ono gambar-gambarnya ngeten lho, sampai kirimaken kula, baru kula upload ning status kula. Niku sing sakit lho ya. Niki nek mboten ahli IT ya gak iso ngoten. Ada aplikasinya sendiri mungkin. Mungkin lewat media sekarang ini di Trawulan, khususnya bagi saudara-saudaraku yang ketepatan ada jadwal ngaji atau rutinan, tolong 1 hari sebelumnya kirimen saya logo itu tadi, kami tinggal nge-share saja. Masalahnya makanya teman-teman yang di dekat itu bisa langsung dapat, kan tahu jam berapa begitu. Ngerti nggih? Nggih, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali wonten, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Hatinya orang mukmin adalah arsy-Nya Gusti Allah. Hatinya orang mukmin adalah Arsy-Nya Gusti Allah. Arsy Allah. Agak didokter sedikit sama mic button. Hatinya orang mukmin adalah arsy-Nya Gusti Allah. Ini teman-teman Gusti. Dos pundi? Hakikatipun dos pundi? Maksudnya dos pundi? Oh, matur suwun wis. Nggih. Nggih. Iki jamaah saking Jawi. Angsal diterima tak takok. Wis kapan? Kula takok pengurus mriki. Kalau angsal kula terima, kalau mboten angsal nggih kula jawab niki. Nggih, bagi yang di luar, angsal Pak, boleh yang di luar bisa untuk telepon tapi jangan video call, nanti boten kuat pakai tani mungkin, artinya nanti suaranya tidak jelas, lewat anu aja, tidak video call, apa jenenge, telepon WA, di nomor Indosat nggih, niki nomor HP ini sing anu carry tertinggal di rumah. Di nomor 0856 3282 561. Mun.
apakah hatinya orang mukmin itu sebagai arsy-Nya Allah, itu yang bagaimana? Yes. Saya jawab benar, cuman mukmin yang bagaimana? Sebab mukmin itu bertingkat-tingkat, Pak. Orang yang percaya, orang yang beriman itu macam-macam. Di bolongan ini. Kedap. Kalau terus orang yang beriman yang dimaksud mukmin di sini adalah imannya itu hanya pada di dalamnya Allah. Hanya beriman pada hidup aja. Selainnya tidak. Ini yang dimaksud orang mukmin, maka benar itu sebagai aras. Apa sih aras itu? Hatinya itu ada musyahadah Allah. Anda akan dididik oleh beliau itu ayat-ayat yang ada di aras. Al-Quranul Qadim. Ruhaniyah Anda akan ditarik, ditunjukkan terhadap aras. Aras itu terkenal singgasana Allah. Berarti beliau benar sebagai arasnya Allah. Musyahadanya Allah. Anda akan ditarik untuk bisa sampai di situ. Sehingga ruhaniyah Anda nanti akan condongnya hanya pada Allah, bukan terhadap dunia, bukan terhadap makhluk. Millata Ibrahim Hanif. Condongnya ruhaniyah. Hati kita akan ditarik untuk kepada Allah. Itu hidup yang kumaksud. Jadi benar, kalau yang dimaksud arsy-Nya Allah, mukmin yang sudah sampai pada Allah. Anta budallaha ka'annaka tara. Iman yang sudah ihsan. Sudah membuktikan siapa sih sebenarnya yang memiliki nama Allah itu. Beliau itu ruhaniyahnya itu sudah menjadi arsy-Nya. Kita terima di belakang. Assalamualaikum. Halo. Halo Bapak, dari mana? Halo. Iya, dari mana Bapak? Halo. Iya, halo. Bapak dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, dari mana Bapak? Halo. Gak ngerungokno ke wong iki. Halo. Halo. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bapak. Assalamualaikum. Ais patah ini deh. Mungkin dia enggak mendengarkan tausiah. Karena live ngoten mungkin. Jadi kan nggak bisa Pak langsung di sini terima langsung di situ. Oke, jadi betul apa yang jenengan tanyakan tadi, apakah hatinya wong mukmin itu menjadi arsy-Nya Allah? Benar. Cuman mukmin yang bagaimana? Mukmin hatinya yang sudah masuk di dalam ayat 81 ini, illa mayyuminu bi ayatina fahum muslimun. Waalaikum. Halo.
sini sudah masuk. Boten niki langsung nang mesin mriku, Pak. Langsung mesin. Kalau ini set boten sakit. Ada lagi Bapak yang di majelis, monggo. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan, kalau nggak salah yang pertama, Allah itu termasuk makhluk, padahal selama ini Maha Pencipta semua yang ada di dunia ini selain Allah makhluk. Kalau memang Allah Bismillah, Allah sendiri asmo. Sebenarnya yang punya asmo Allah itu siapa, supaya diperjelas paling enggak kita gamblang masalah asmo Allah. Oke. Matur. Oke. Assalamualaikum di belakang. Waalaikumsalam. Berarti DE ngrungokno. Monggo Pak, dari mana? Sama siapa? Halo Bapak. Ya. Bapak dari mana? Iya. Siap. Tak. Oh, Ding Pak Tung. kemana? Ora krungu belas Pak. Putus-putus Bapak. Bon, Bapak Ibu, siapa yang memiliki nama Allah itu? Ini minta jamaah untuk tegas. Tolong dibuka di dalam surah Al-Isra tadi. Mengapa di situ tidak memakai lafaz Allah Subhana Maha Suci Sopo Alladzi? Mengapa memakai bahasa Alladzi? Kok gak memakai Subhanallah? Kita harus peka di situ. Karena dikatakan ini urusan Isra Mi'raj. Perjalanan ruhaniah, urusan hakikat ini, bukan syariat. Dialah yang maha suci, zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Maksudnya Isra Mi'raj itu perjalanan ruhaniah itu. Kalau di dalam Al-Quran bahasanya zat, pada umumnya dikatakan hidup, basa Jawa urip. Apakah hidup yang dimaksud sifat? Bukan. Karena hidup itu adalah sifat. Hayat. Sifat wajibnya Allah adalah hayat, adalah hidup. Yang dimaksud di dalam hidup itu, contoh-contoh. Ini di ruangan ini padang Pak. Kita menganggap padangnya itu dari lampu. Jangan dulu. Dalam lampu itu ada cahaya. Oh berarti cahaya menjadikan ini padang terang. Bukan. Di dalam cahaya itu masih ada lagi. Apa? Misteri. Sumbernya. Nek gak percaya, kalau nggak percaya, matikan kabel. Putus.
Kalau masih Anda nggak percaya, kalau yang menjadikan terang ini adalah listrik setrum, tolong sampai temu ahli. Kau lihat nggak bisa lihat kau, tapi lihatlah dengan iman mata hati. Kalau mata hatimu untuk kau jadikan sebagai penglihatan, iman itu pasti benar. Kalau mata dohir yang kau jadikan melihat, ya boleh melihat lampunya, melihat cahayanya. Nggak bisa melihat setrumnya, nggak bisa. Anda tidak tahu, orang percaya buktikan. Pegang itu kabel. Pasti ngejar-ngejar Anda. Kalau ngejar-ngejar akal Anda sudah tidak berguna. Lalai kita. Begitulah ketika saat kita itu sudah sampai pada Allah. Akal ini kalah, Pak. Nafsu sudah ngalih, semua ngalih. Yang terjadi adalah kebenaran. Nah sekarang Anda kalau sudah iman, ya sudah itu. Tinggal Anda membangun iman Anda, bagaimana caranya? Padangnya ini Anda tidak ada iman karena lampu, karena cahaya. Terangnya ini karena listrik. Nah, listrik itulah yang maksud wujudnya Allah Subhanahu. Masuk aku balik-balik ini sih kurang cek tawai. Sifatnya hidup ya iki. Surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Setiap awal persoalan sampai akhir apapun, di situ dipenuhi Allah. Makanya ada ayat, tidak ada keadaan, tidak ada kekuatan kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Tinggal bagaimana mata hati ini ya, yang tadinya buta, tidak beriman, karena ini semuanya bagaimana bisa iman. Kalau tidak didemokno nang listrik, ada Pak orang kalau gak didemokno nang listrik, dipegangannya sih kurang percaya. Ya udah, pegang itu listrik itu. Oke. Mungkin ada lagi Bapak? Cukup ya? Cukup. Mohon maaf yang ada di luar, mungkin sinyal di saya kurang bagus sehingga komunikasi kita terhambat, komunikasi kurang cetok. Mulai awal sampai akhir, apa yang telah diberikan Allah semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, memberikan berkah terhadap keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah wa jami'il arwah al madhkur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.